Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam ini adalah malam yang paling tidak nyaman bagi seorang pria seperti Zio. Bagaimana tidak, ia harus melawan nalurinya kuat-kuat. Akibat perbuatan Elvira, kini Zio harus merasa menderita. Pria itu sudah menduga apa yang ia rasakan sekarang pasti erat kaitannya dengan sang mama. Karena tiba-tiba tubuhnya terasa gerah setelah minum sesuatu dari mamanya tersebut. Saat ini, meski AC menyala, ia masih merasa kepanasan, jiwanya bergejolak dan rasanya sangat tersiksa. Jika hanya gerah biasa, Zio tidak masalah, tapi ini lain. Zio merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya bergejolak, dalam dirinya meronta, ada sesuatu yang minta disalurkan. Ini pasti karena minuman tadi. Mama, gumam Zio sembari mencoba memejamkan mata. Ia sudah berbaring di samping Kevia. Zio berusaha keras untuk tidak tergoda, meskipun sesekali matanya terus menoleh ke samping. Rasanya ia ingin menyentuh gadis itu. Malam ini tidur dalam satu ruangan dengan seorang wanita membuat Zio resah. Ini semua tak lepas dari pengaruh minuman yang diberikan oleh Elvira. Sepertinya sang mama memberikan obat kuat untuk Zio. Sebenarnya semua berawal karena feeling Elvira yang mengatakan bahwa hubungan Zio dan istrinya kurang greget, kurang romantis, dan terlihat begitu dingin. Baru sehari menginap saja, Elvira bisa merasakan ada keanehan pada hubungan keduanya. Biasanya pasangan baru pasti nempel dan sedang hangat-hangatnya. Mata mereka memancar binar-binar bahagia, namun hal yang lain terlihat jauh berbeda. Cara mereka menatap dan berkomunikasi tidak ada bedanya dengan orang asing. Bahkan Elvira tidak melihat tatapan cinta di mata keduanya. Sebagai seorang perempuan, mungkin instingnya tajam. Alhasil, ia mencoba membuat hubungan pernikahan putranya menghangat. Iseng, ia memberikan putranya obat. Sekarang Zio harus menahan gejolak jiwanya. Sejak tadi ia nampak gelisah. Sepertinya kalau dekat-dekat Kevia, ia akan menerkam gadis itu. Kevia, ucap Zio dengan suara bergetar. Mendengar suara orang, kelopak mata Kevia bergerak-gerak. Gadis itu malah berguling dan tangannya menyentuh tubuh Zio. Kevia langsung membuka mata. Ia tersentak kaget melihat Zio sudah tidur di atas ranjang dengannya. Secepat kilat, Kevia melonjak bangun. Ia langsung turun dari ranjang karena panik. Kev, panggil Zio dengan suara lirih. Sepertinya Zio sudah tidak tahan lagi. Pandangan matanya kosong. Sepertinya Zio benar-benar sudah kehilangan separuh kesadarannya karena otaknya tidak bisa berpikir jernih. Dalam kepalanya hanya membayangkan gadis di depannya, membayangkan yang bukan-bukan tentunya. Sedangkan Kevia, wajahnya panik. Ia hafal tatapan dan sorot mata seperti itu. Ia takut, trauma, dan lama-lama beringsut mundur untuk menjauhi suaminya sendiri. Tolong aku, Kev. Jangan mendekat, ucap Kevia gugup. Kev, aku mohon jangan mendekat. Kevia mulai histeris. Ia takut karena Zio kini sudah meraih tubuhnya. Aku mohon, jangan, ucap Kevia dengan nada memohon. Zio mencoba membuat dirinya tersadar. Ia memejamkan matanya, menggeleng keras kepalanya agar tersadar. Akan tetapi isi kepalanya hanya dipenuhi hal aneh-aneh. Ia malah memikirkan bagaimana rasanya melakukan sesuatu dengan gadis di depannya itu. Tubuhku sangat tersiksa sekarang, seperti ada yang salah. Tolong bantu aku.
Dengan paksa, Zio merengkuh pinggang Kevia, memeluk tubuh itu sangat erat. Kevia yang panik, ia pun berteriak. Namun belum sempat suara keluar dari bibirnya, Zio langsung merampas bibir yang terlihat menggoda tersebut. Dengan dorongan jiwanya yang menggebu-gebu dan gejolak yang sudah berapi-api, Zio mencium Kevia dengan rakus. Ia menyesap bibir itu dengan kasar dan cepat, seolah sudah lama kehausan di Gunung Sahara. Hati Kevia menjerit saat itu karena Zio sudah mengunci ruang geraknya. Pria itu juga sudah menyumpal mulutnya dengan bibir pria tersebut, menggigit lidahnya, membuat Kevia hanya bisa menitikkan air mata. Mau menjerit tapi tidak bisa, dan saat Zio melepaskan tautan bibir mereka, Kevia mencuri kesempatan. Ia mendorong tubuh Zio dan berlari ke pintu. Tapi sayang, berkali-kali ia mencoba membuka, pintu sudah dikunci oleh Zio sebelumnya. Aku tahu besok pagi aku akan menyesal, tapi sekarang bantu aku keluar dari masalah ini. Set, buk. Sebuah pakaian dilempar di atas sofa. Berikutnya sebuah celana juga melayang dan dibuang ke sembarang arah. Mengapa dia sama saja? Mengapa dia sama seperti pria di luar sana? Aku pikir dia berbeda. Kevia mau menggedor pintu, tapi keburu Zio langsung membopong tubuhnya. Kevia menggeleng keras ketika Zio langsung berada di atas tubuhnya. Pria itu tidak memakai apa-apa, dan hal itu membuat Kevia semakin panik. Apalagi ketika Zio mencengkram kedua lengannya. Lakukan denganku sekarang. Cup. Gadis itu terus meronta, tapi Zio benar-benar sudah membuatnya tidak bisa lari. Lidahnya keluh, bibirnya bergetar akibat rasa kebas dan trauma jadi satu. Apalagi saat suaminya itu kembali menyerang dari segala arah, Kevia tiba-tiba merasa langit-langit kamar berputar. Rasanya ia ingin pingsan. Akan tetapi sebelum matanya benar-benar tertutup, Kevia harus merasakan sakit luar biasa. Ia memekik dalam saat benda asing masuk dalam bagian tubuhnya. Bulir bening keluar dari sudut mata Kevia. Gadis itu kemudian pingsan setelah Zio berhasil menerobos masuk tanpa izin. Buk, Zio merebahkan tubuhnya tepat di samping Kevia. Nafasnya memburu. Pompahan singkat barusan membuatnya keluar dengan cepat. Mungkin karena pertama kali jadi cepat keluar. Kev, Zio baru melihat wajah Kevia. Kevia, ia menepuk pipi gadis tersebut. Jadi Zio tidak tahu kalau istrinya sedang pingsan. Panik, ia langsung turun dari ranjang, membuka laci dan mengambil sebotol minyak. Ia oles di hidung Kevia. Kev, bangun! Zio menggerakkan kepala Kevia, tapi gadis itu masih tidak mau bangun juga. Sepertinya ia harus minta bantuan. Dengan cepat ia memakai baju dan celana, kemudian membetulkan pakaian Kevia yang sempat ia tarik dengan paksa. Ketika melihat ke bawah, mata Zio menatap nanar. Sesuatu di sela kaki Kevia membuatnya terkejut. Siapa yang tahu kalau gadis itu ternyata masih perawan? Zio pikir Kevia sudah tidak virgin lagi. Melihat kasus yang sudah-sudah tentang penganiayaan yang sudah dialami gadis itu di Amerika, Zio benar-benar menduga kalau istrinya pasti tidak berawan. Kini setelah melihat bukti-bukti hasil perbuatannya sendiri, Zio pun merasa bersalah. Ia menyesal sudah merenggut paksa mahkota gadis tersebut, meski Kevia adalah istrinya sendiri. Matanya menatap nanar pada kain sprei yang sudah ternoda. Banyak rasa yang berkecamuk dalam diri pria itu, sebuah penyesalan yang sudah sangat terlambat.